Jangan pergi, Sofia. Please, jangan terbakar emosi seperti ini. Enggak mas, aku enggak emosi. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Dan kurasa inilah saatnya. Anggap saja jodoh kita sudah sampai di sini. Sekarang biarkan aku pergi. Aku pun segera naik ke mobil pick up tua milikku dengan membawa pakaian secukupnya saja. Karena aku benar-benar sudah tidak tahan lagi lebih lama tinggal di rumah itu. Meskipun itu hanya untuk menata semua pakaian milikku. Aku pamit mas. Sampai ketemu di pengadilan. Sofia, jangan pergi, Sofia. Aku tak tahu pasti apa yang aku rasakan. Yang ku tahu hanya aku sedang berusaha menyelamatkan sisa harga diriku yang selama ini terinjak-injak. Aku pun tak menyangka bahwa harus berpisah seperti ini. Aku terus mengemudikan mobil pick up tua milikku berkeliling. Tak tentu arah karena belum tahu harus pergi kemana saat ini. Hingga aku melewati pantai yang dulu aku dan Mas Dandi sering kesini semasa kuliah. Aku yang merasa kehausan memesan es kelapa muda pada Pak Tua yang berjualan di sana. Aku duduk sembari menenangkan diri atas apa yang barusan terjadi antara aku dan Mas Dandi. Neng, ini es kelapa mudanya, silakan diminum. Oh iya Pak, terima kasih. Tempat ini masih sama seperti yang dulu, tak ada yang berubah. Disinilah dulu aku dan Mas Dandi sering berjanji untuk bertemu. Aku dan Mas Dandi yang mengenyam pendidikan dalam satu kampus yang sama, memutuskan untuk menikah saat aku baru saja wisuda. Dulu keluarga besar Mas Dandi memang sudah tak suka padaku saat pertama kali Mas Dandi mengajak aku berkunjung ke rumahnya. Tapi Mas Dandi terus meyakinkan aku bahwa setelah kami menikah, lambat laun keluarganya akan menerima aku. Tapi nyatanya sekarang, keluarganya lah yang menjadi penyebab perpisahan kami. Kembali terkenang dalam ingatan masa-masa indah yang kulalui bersama Mas Dandi. Tapi sudahlah, aku tak boleh berlarut-larut dalam perasaan ini. Mas Dandi yang sekarang bukanlah Mas Dandi yang dulu aku kenal. Kini dia bukan lagi sosok penyayang, tapi kini kian hari ia berubah menjadi suami yang kasar dan tak peduli lagi. Apalagi saat dengan begitu mudahnya mulutnya berkata ingin berpisah denganku. Lalu apa yang harus aku sesali sekarang? Aku pun segera beranjak dari dudukku, tak ingin berlama-lama mengingat kejadian yang sudah lalu. Pak, ini uangnya, kataku sambil menyerahkan lembar 20 ribuan pada Pak Tua penjual es kelapa tadi. Tunggu Neng kembaliannya. Gak usah Pak, buat Bapak aja. Aku yang kebingungan harus kemana memilih untuk menuju ruko tempat aku berjualan nasi uduk. Untuk sementara aku akan tinggal di sana saja. Kulihat ponselku untuk tahu sekarang pukul berapa. Aku tercengang ketika melihat ada 38 panggilan tak terjawab dari Mas Dandi. Dan ada begitu banyak chat yang ia kirimkan. Jangan kau pikir bisa pergi dariku, Sofia. Aku tak akan menceraikanmu. Ingat itu baik-baik. Bunyi salah satu pesan dari Mas Dandi. Masa bodoh aku dengan ancamanmu, Mas. Aku tidak peduli. Segera aku melaju menuju ruko tanpa membalas pesan yang Mas Dandi kirimkan. Malam harinya, aku yang merasa sangat lelah merebahkan diri dengan alas seadanya. Untung saja 3 karyawan yang kukerjakan bersih-bersih dulu sebelum meninggalkan ruko, sehingga aku bisa langsung istirahat. Keesokan paginya, aku yang baru saja menunaikan sholat subuh segera mandi dan membuka ruko. Tak lama kemudian, karyawan mulai berdatangan. Loh, ibu kok pagi-pagi benar sudah ada di sini? Tanya Lastri, salah satu karyawanku. Iya Lastri, semalam aku nginep di sini. Hah? Ibu nginep di sini? Iya Las. Tapi kenapa Bu? Sudahlah, nanti kamu juga tahu sendiri. Kamu buruan ke dapur, siap-siap buat selesaikan pesanan hari ini. Baik Bu, tapi tunggu teman yang lain datang. Ya, kalau begitu aku langsung ke dapur saja ya Bu. Seperti biasa, qadarullah menjelang jam makan siang, pesanan online mulai masuk. Dan yang datang langsung ke ruko untuk makan siang pun mulai ramai. Tapi Mas Dandi yang sejak tadi menggangguku dengan panggilan teleponnya yang datang secara bertubi-tubi sangat menggangguku. Apa sih Mas? Aku lagi sibuk.
Syukurlah Sofia, akhirnya kamu mau angkat telepon dariku. Setelah ruko kamu tutup, kamu jangan kemana-mana. Aku bakalan datang jemput kamu. Sudahlah mas, gak usah kebanyakan drama. Sekarang baiknya mas segera mengurus perpisahan kita. Tapi Sofia, aku nggak mau pisah. Ini masih bisa dibicarakan baik-baik. Sudahlah mas, aku capek bahas ini. Aku sibuk, balasku lalu menutup pembicaraan. Aku pun mulai melanjutkan mereka pesanan yang masuk agar tidak terlambat untuk pengantaran di jam makan siang. Dan syukurnya semuanya bisa selesai tepat waktu. Bu, ada Pak Dandi di luar tungguin ibu, kata Lastri yang datang menghampiriku saat sedang menghitung pemasukan hari ini. Apa, ada Mas Dandi? Iya bu, katanya dia mau jemput ibu sekarang. Aku pun segera keluar untuk menemui Mas Dandi. Mau ngapain mas kesini? Aku kan udah bilang mau jemput kamu kalau sudah selesai kerjanya. Ayo kita pulang. Gak ada yang akan ikut kamu pulang mas. Sofia, jangan keras kepala. Semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan mas. Lebih baik sekarang mas pulang. Aku gak akan mau balik lagi ke rumah kamu. Sini pulang. Aku gak mau mas, lepasin. Jangan keras kepala. Pokoknya, ayo. Kini Mas Dandi membopong aku dengan paksa. Tubuhnya yang tinggi besar dan kuat tak mampu aku lawan saat dia memaksa aku untuk masuk ke mobilnya. Sekarang diam di situ. Kita pulang. Keterlaluan kamu mas. Terserah kamu mau bilang apa. Aku yang sangat dongkol setengah mati tak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di rumah Mas Dandi menguncikan aku di dalam kamar. Sekarang kamu diam di sini. Jangan coba-coba kabur. Mas buka mas, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Mas buka, aku nggak mau. Rasanya percuma saja aku berteriak, Mas Dandi tak akan membuka pintu ini. Akhirnya aku diam saja tak tahu harus berbuat apa. Makin kesal rasanya setelah tahu ponselku tertinggal di ruko tadi. Dandi, kamu di mana nak? Di rumah, Bu. Kenapa? Kamu ini kenapa sih? Ibu telepon nggak kamu angkat dari tadi. Kamu sengaja ya? Enggak, Bu. Aku sibuk. Gimana? Apa kamu sudah talak Sofia? Iya, Bu. Sudah. Baguslah kalau begitu. Akhirnya doa ibu terkabul juga. Ibu sudah pengen banget kalau Rani yang jadi mantu ibu. Halo? Dandi, halo? Kok diam kamu? Ibu lagi ngomong. Iya, Bu. Aku di sini. Pokoknya cepat selesaikan urusanmu dengan si Sofia itu. Terus kabar ibu ya. Iya, Bu. Dan ditutup dulu teleponnya ya. Segera aku akhiri pembicaraan yang benar-benar membuatku muak itu. Sofia, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tak ingin berpisah darimu. Sementara ibu telah mengatur pernikahanku dengan Rani. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku membujukmu agar mau dipoligami? Aku yakin kau pasti akan menolaknya. Apa yang harus aku lakukan? Andaikan saja papa tak terlibat hutang piutang dengan ayahnya Rani, aku tak akan terdesak seperti ini. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Aku bergegas menemui Sofia untuk membawakan makanan untuknya. Saat ku buka kamar, kulihat Sofia tertidur. Nampaknya ia sangat kelelahan setelah memberontak tadi. Sofia, Sofia, ayo bangun. Makan dulu. Tuan kamu mas, pokoknya aku mau pergi. Sofia, tolong dengerin aku dulu. Aku harus dengar apa lagi mas? Pokoknya keputusanku sudah bulat. Aku mau kita pisah. Bisakah sekali saja kau tak mengucap kata-kata itu? Aku tak peduli lagi mas. Pokoknya sekarang biarkan aku pergi. Sofia, tolong maafkan aku. Aku tahu selama ini aku begitu bodoh dengan mengebahkan keluh kesahmu.
Sudahlah Mas, jangan mengada-ngada. Sudah, aku tak mau dengar lagi omong kosongmu. Aku pun segera berlalu meninggalkan Mas Dandi yang sedari tadi berusaha keras mencegahku pergi. Dia berlari mengejarku. Aku pun segera mempercepat langkah. Tapi sebuah sedan putih berhenti tepat di depanku. Lalu turunlah seorang wanita yang wajahnya tak asing bagiku. Iya, dia pasti Rani. Kamu pasti Sophia ya, mantan istrinya Mas Dandi. Aku kasih tahu kamu ya, jangan ganggu Mas Dandi lagi. Lagian ngapain masih di sini? Gak tahu malu banget. Kamu Rani kan? Tolong ya kasih tahu calon suamimu itu untuk berhenti menggangguku dan minta dia untuk mempercepat proses perceraian ini. Aku pun segera berlalu pergi dari tempat itu. Sementara itu Mas Dandi menghampiri kami berdua. Sayang, kenapa sih mantan istri kamu masih di sini? Sambung Rani sambil memeluk Mas Dandi dengan begitu manjanya. Iya sayang, maaf ya, tadi aku sudah nyuruh dia pergi dari sini karena aku udah gak punya urusan apa-apa lagi sama dia. Tapi dia malah marah-marah. Aku hanya bisa melongo melihat dua tingkah orang yang berada di hadapanku ini. Dasar laki-laki pengecut kau Mas, gumanku dalam hati. Nisa, kamu tahu nggak, Mami seneng banget akhirnya bisa besanan dengan Pak Handono. Anak Mami si Dani memang cakep, sampai bisa bikin si Rani kelepek-kelepek. Akhirnya si Sophia yang cuma anak petani itu bisa disingkirkan juga dari Dandi. Iya Mi, Mami memang cocoknya besanan sama Pak Handono. Iya sih, tapi sayang juga kalau nggak ada Sophia. Sayang, maksud Mami apa? Ya sayang, soalnya nggak ada babu gratis lagi di acara arisan sosialita Mami. Mami bisa aja. Lengkap sudah hidup Mami sekarang. Melisa pun sudah bahagia menikah dengan anak teman dedinya yang juga dari keluarga terpandang itu. Iya Mam, apalagi nanti kalau Rani sudah gabung dengan kita bisa sama-sama berangkat liburannya. Iya kan Mam? Iya Anissa, tenang aja, pokoknya nanti kita atur.